Kita tantang Prabowo dan timnya, kalau mau ayo diskusi bareng, dialog bareng sama mahasiswa, kita pegang datanya, kita punya informasinya. Nah kalau mereka bilang ini isu basi, tolong dong datang hari Kamis ke depan Istana Negara. Lu pakai kaos hitam. Ada apologetika seperti itu bahwa bilang kita udah balikin, saya udah balikin itu. Justru malah menunjukkan sisi dia yang bukan manusia. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Gue seruput dulu kali ya. Jadi, berapa waktu lalu gue ngeliat di media sosial, itu rame mahasiswa, itu bagi-bagi selebaran namanya Aktung. Yang isinya itu di dalamnya soal, terkait dengan kasusnya Prabowo penculikan aktivis 98. Nah, terus gue baca-baca di media. Di situ salah satu yang muncul dari mahasiswanya namanya Glamora Lionda. Nah sekarang gue udah bareng sama Glamora Lionda. Selamat datang Glamora. Ya mas, di Think Tank. Sehat. Gimana pasca bagi-bagi waktu itu? Masih aman sampai sekarang? Aman sih ya, gue pikir itu hak kita ya untuk ngomong, untuk bicara di ruang publik. Hak demokrasi lah. Jadi lucu aja gitu, kalau walaupun menurut gue intervensi jelas ada. Oh ada intervensi? Iya ada. Itu. Intervensi. Misal itu kan kita nasional kemarin gerakan itu, kita bagi-bagi tabloid Aktung itu, termasuk ada teman-teman di Pekalongan yang diintervensi oleh aparat. Juga kemarin kita tanggal 15 kita sempat konferensi pers juga, teman-teman dari mahasiswa Jakarta bergerak. Kita tantang Prabowo dan timnya untuk kalau mereka kan bilang mau lapor dan bilang bahwa itu hoax. Katanya isinya hoax tuh soal kasus-kasus penculikannya Pak Prabowo atau pelanggaran HAM-nya Prabowo di 98 gitu kan. Makanya dilaporin tuh tabloid. Ya, gue baca berita tuh sempat ada Habibur Rahman lagi pegang Aktung tabloid kan. Aktung itu. Habibur Rahman lagi pegang Aktung, terus dia bilang ini fitnah, hoax, kebohongan akan kita usut, kita cari dan kita lapor ya. Makanya kemudian setelah itu kita konferensi pers tanggal 15 Januari kemarin. Kita konferensi pers, kemudian kita tantang Prabowo dan timnya, kalau mau ayo diskusi bareng, dialog bareng sama mahasiswa, kita pegang datanya, kita punya informasinya. Kita juga banyak senior-senior aktivis 98 yang memang mengalami kejadian itu yang bisa kita mintai keterangannya secara langsung. Dan lucunya mas, gue nggak mau sebut siapa ya. Gue nggak mau sebut siapa yang datang. Waktu itu kita konferensi pers di Rawamangun, ada dari Coklat, dan jabatannya udah cukup tinggi sih menurut gue. Udah AKBP dan Kasubdit lah. Beliau tuh Kasubdit datang loh ke situ. Gue pikir, wah ternyata rupanya notifikasi kita gerakan kita ini udah tinggi juga nih sampai sekelas AKBP gitu yang datang. Walaupun ngecek ya, walaupun konferensi pers itu walaupun nggak ngapa-ngapain dia di sana mas, tapi menurut gua itu adalah bentuk intervensi. Intimidasi lah ya. Iya bentuk intimidasi. Ngapain perangkat negara datang nontonin mahasiswa diskusi, kayak seolah-olah yang bakal kita lakuin itu adalah hal-hal yang jahat, kriminal, berontak, makar gitu. Padahal kan enggak. Kita melaksanakan ngambil hak kita di dalam negara demokrasi. Itu aja. Ya, karena sebenarnya di Undang-Undang Dasar memang dijamin lah hak untuk berpendapat gitu. Betul, Mas. Nah, sebelum ke situ, ini gue sangat penasaran gitu. Kemudian, kenapa sih teman-teman lu dan teman-teman lainnya gitu kan, mahasiswa, kemudian tertarik untuk mengangkat kembali isu soal pelanggaran HAM-nya Prabowo yang kata orang ini 5 tahunan sekali didaur ulang, isu daur ulang politik doang. Gitu katanya isu basi dan lain-lain. Kenapa sih gitu? Gua jawab pelan-pelan nih Mas ya. Pertama, kalau banyak memang orang yang bilang isu basi. Kalau misalkan orang-orang itu bilang isu basi, gua pikir dia nggak melek sejarah, terutama generasi strawberry saat ini tuh banyak nggak melek sejarah, nggak paham, terus banyak juga diksi yang ya udahlah lupain masa lalu, kasih kesempatan Prabowo. No, big no. Seorang yang pernah tersangkut skandal kasus pelanggaran HAM nggak boleh diberi ruang di dalam demokrasi kita. Itu buat gue pribadi mas ya. Apalagi sampai jadi presiden gitu misalkan. Nah kalau misalkan mereka bilang ini isu basi, tolong dong datang hari Kamis ke depan Istana Negara. Lu pakai kaos hitam.
Duduk berdiri di situ sama teman-teman aksi Kamisan. Kemarin baru 17 Yes, tahun tuh. betul. Baru nggak ada gerakan yang bertahan 17 tahun kalau bukan murni adalah gerakan moral. Oke. Kan gitu. Iya. Itu aja sih Mas menurut gua. Jadi lucu kalau misalkan banyak orang yang bilang, apalagi gaduh di ruang publik bahwa wah ini lu goreng aja karena ini mau pilpres, isu 5 tahunan lah, isu politik lah, tahun-tahun politik selalu digoreng isu itu dan agak tendensius. Buat gua enggak, ya memang gua ya mahasiswa terutama, gua merasa punya kewajiban untuk mengadvokasi masyarakat, untuk mengingatkan masyarakat kita, mengingatkan bangsa kita bahwa untuk mencapai reformasi seperti saat ini, kita pernah berdarah-darah memakan korban jiwa. Banyak saudara-saudara kita yang dihilangkan, nggak tahu masih hidup atau enggak. Terus kalaupun mati nggak tahu kuburnya di mana, demi terciptanya reformasi. Tiba-tiba reformasinya sama rezim kan. Reformasinya dikorupsi ya. Istilahnya. Gila. Udah, iya sih kalau kita ngelihat gitu kemudian, ya gue sempat juga baca gitu tabloid Aktum gitu kan. Kemudian ada banyak isinya tuh sebenarnya banyak clipping-clipping, berita-berita lama gitu. Yang salah satunya misalkan yang ada di situ kalau nggak salah itu juga ada soal keputusannya Dewan Kehormatan Perwira, yang pemecatan Prabowo dan lain-lain yang sampai hari ini sebenarnya ya itu mungkin bisa divalidasi dan sebenarnya banyak jenderal yang sudah memvalidasi itu juga kan. Tapi ini masih kayak dibantah gitu. Dan banyak hari ini yang ngomong kayak begini. Ini yang bikin gue menarik dengan Aktung itu ya. Sampai gue ngundang lu itu adalah. Ini anak-anak muda, anak-anak milenial, Gen Z ini selalu dianggap mereka udah lupa nih soal begini. Udah gak peduli gitu. Dengan isu semacam ini gitu kan. Bahkan ada yang menganggap ya mahasiswa hari ini udah takut kali bersuara kayak gitu. Nah kalau lu sendiri ketika menyuarakan ini tuh sebenarnya goalnya apa sih? Sederhana Mas, gua berangkat dari pertama jengah dan capek banget bahwa gua lihat harusnya demokrasi kita naik kelas lah. Bentuk kampanye politik kita udah naik kelas lah. Gua ngelihat dari 3 paslon ini, 2 paslon menurut gua sudah sangat oke lah. Model kampanyenya, gaya kampanyenya, gua pikir mungkin ini kedepannya Indonesia demokrasi kita udah naik kelas nih jadi demokrasi deliberatif. Gue pikir akan begitu. Tapi kemudian ya kita semua punya media sosial lah. Ketika kita lihat media sosial paslon 02 ini yang jadi masalah buat gue ini itu gaduh banget di ruang-ruang media sosial tuh kayak nggak pernah ngomongin urusan hajat hidup orang banyak. Nggak pernah ngomongin gagasan, jarang banget ngomongin gagasan. Kalaupun ngomongin gagasan itu juga dangkal banget buat gue Mas. Dan gue bisa bertanggung jawab ngomong begitu, dangkal banget. Isinya cuma sekedar joget-joget, nari-nari begitu, ya kan gemoy-gemoy. Yang seolah-olah kalau menurut gue ini kan jadi pertanyaan buat gue pribadi. Ada satu hal yang disembunyikan bahwa ini cuma simulasi ternyata nih. Yang dilakukan oleh paslon nomor 2 ini cuma simulasi. Yang gue pikir memang ada hal yang dia umpetin, yang dia sembunyikan, nutupin itu untuk buat generasi gua, untuk buat generasi muda itu lupa. Termasuk soal kasus pelanggaran HAM itu. Untuk generasi muda nggak mau lagi nyari referensi siapa sih Prabowo. Coba kita tanya deh anak-anak muda sekarang yang hashtag all in Prabowo, cuma modal musik viral di TikTok jedak-jeduk. Kemudian pangin foto dia ala-ala mafia, di belakangnya foto Prabowo, Gibran dan timnya yang gaya mafia semua. Bukan gaya sih, memang mafia sih kalau menurut gue ya. Memang mafia. Iya kan? Kan lu tahu kan tren itu kan? Gue beberapa teman nih gue tanya, lu kenapa sih Prabowo? Ya nggak ada, dia lucu, gemoy, suka kucing. What the fuck man, lu milih presiden karena itu gitu loh. Cari tahu dong Prabowo tuh siapa, anak siapa, mantu siapa, pernah ngapain aja. Nah itu yang pengen gue lakuin, yang gue bikin gelisah dan geram akhirnya sampai Aktung tuh ada gitu. Sampai Aktung itu ada. Nah ketika lu nyebar Aktung itu ke masyarakat ya, ada gerakan itu, respon masyarakat itu gimana? Ketika lu nyebar ini, ada nggak yang bilang ini bohong nih gitu, atau apa segala? Di tempat pada saat itu ya.
masyarakat menerima lah. Kalau gua perhatikan respon, jelas ada respon positif dan ada respon negatif. Ya respon positif banyak masyarakat yang akhirnya wah begini nih top nih mahasiswa berani. Akhirnya mahasiswa mau lagi turun nih ke jalan nih. Ngomongin hal yang krusial dan penting. Ada respon-respon negatif ya tadi yang gue bilang kayak ini bohong nih, nggak berdasar nih. Terus kemudian ayo ya udahlah, ya udah memang udah terjadi gitu, mau ngapain. Cuma gue yang lucu adalah kok ada orang yang mewajarkan itu, yang membuat itu seolah-olah wajar. Hal itu udah terjadi, ya udah kita kasih kesempatan Prabowo. Enggak lah, gila Mas menurut gue. Dia nggak lihat deh, dia suruh datang ke Kamisan, lihat orang tua yang kehilangan anaknya. Iya, anaknya berangkat kuliah terus nggak balik lagi gitu kan. Terus dia nanya nih sampai hari ini, anak gue di mana? Kan gila menurut gue, begitu tuh Mas. Nah, ini gini, tapi kalau posisi lu sendiri gitu, ketika melihat kemudian pengusutan soal kasus HAM masa lalu, seberapa penting sih menurut lu kemudian pengusutan kasus HAM masa lalu ini memang harus dilakukan oleh semua, ya mungkin nanti presiden selanjutnya, karena kita udah nggak bisa berharap lagi kayaknya sama Jokowi kan. Yes. Selama 10 tahun ini Jokowi tidak melakukan hal besar dalam pengusutan kasus HAM masa lalu, terbukti orang-orang para korban itu masih berdiri setiap Kamis di depan Istana Negara dan tidak ada tindak lanjut gitu. Dan bagaimana dampaknya menurut lo ketika nanti misalkan mau nggak mau nih kita melihat Prabowo itu jadi gitu soal pengusutan kasus HAM masa lalu ini? Sebetulnya sederhana aja. Kita butuh pemimpin yang berani. Buka itu, buka halaman-halaman lalu itu, buka, kemudian disampaikan kepada publik bahwa ini yang terjadi. Cuma kalau gue pribadi ya gue masih berharap bahwa akan ada pemimpin yang berani seperti itu, yang mau melakukan hal itu, yang jelas bukan 02 lah ya, kan dia pelakunya. Yang akan membuka itu, akan melakukan itu, dan gue pikir ya rakyat memang wajib dan perlu untuk diberitahu hal itu, bahwa karena menurut gue gini Mas, kita menuju reformasi ini itu banyak, itu ada martirnya, banyak martir saudara-saudara kita yang jadi martir, yang kemudian itu hilang, yang nggak tahu sekarang gimana kondisinya, hilangnya di mana, dikuburnya di mana. Jadi jangan sampai kemudian reformasi yang dibangun dengan berdarah-darah itu oleh saudara-saudara kita yang martir itu dinodai oleh orang yang coba ditumbangkan oleh reformasi. Yang hari ini sedang ingin berkuasa. Yes, betul. Berulang-ulang. Ya udah kayak dia pikir lotre gitu, coba lagi ya kan. coba lagi gitu ya. Dia pikir lotre gitu. Nah, artinya lu menganggap bahwa ketika nanti kita nanti kemudian ya misalkan Prabowo ternyata beneran jadi gitu. Unfortunately gitu. Berarti lu menganggap bahwa pengusutan kasus pelanggaran HAM masa lalu itu berpeluang akan terkubur habis. Pasti Mas. Pasti. Gua yakin sih itu pasti terjadi. Sekarang kita lihat deh track record Prabowo, bagaimana pembicaraan publik Prabowo, bagaimana narasi Prabowo ketika di ruang publik, kayak misal dia sejak awal dia dari kemudian direkam oleh media-media kita ya, kan bukan sekali dua kali dia mengancam media, misal dia marah sama media, itu tuh hal kecil aja gitu loh, media loh, jurnalis Mas yang jelas-jelas seperti Mas ini. Ada undang-undangnya ya kan, pekerjaan yang dijamin oleh undang-undang, iya nggak? Yang jurnalis yang jelas begitu aja, dia berani ngomong di ruang publik. Apa tuh kalimat terakhir dia tuh yang bilang, ini media-media hati-hati ya, ini saya catat semua katanya. Para media hati-hati, kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Itu satu. Yang kedua, Bahlil. Itu menteri kan? Setara dengan menteri pertahanan. Bedanya Prabowo capres. Itu aja kan? Bahlil tim sesnya. Kan itu aja bedanya. Tapi
di struktur negara ini, mereka equal. Iya. Lihat kan? Oh, yang pas debat itu ya, jelas tarik banget. gitu. Jelas banget kalau ada orang bilang jangan dipotong dong, itu potongan beberapa detik. Justru kalau menurut gua, omongan itu nggak boleh dipotong. Tapi kalau tindakan yang per sekian detik itu real udah, itu karakter, itu tabiat. Gesture itu nggak akan bisa. Iya, itu nggak bisa bohong udah. Bohong ya. Itu coba bayangin deh. Kita bayangin dia sialnya jadi presiden. Wah. Itulah, cuma kata wah deh Mas kayaknya. Iya. Wah, yang bisa gue jawab deh. Itu kalau kata anak-anak Twitter awal tuh, hili gitu. Iya. Susah lah ya, udah tidak terbayangkan. Artinya memang benar gitu bahwa kemudian jangankan berharap diusut gitu. Yes. Mungkin jadi omongan pun kasus HAM masa lalu ini jauh gitu. Atau bahkan mungkin kasus HAM masa lalu bisa jadi ini kali ya, jadi mitos kayak Super Semar gitu kali ya. Ya mungkin akan jadi seperti itu. Bahkan kalau dia menguasai negara kan bukan hal yang nggak mungkin untuk dia kemudian membuat propaganda yang dilancarkan oleh negara, seperti misal diputarnya film G30 SPKI ketika zaman Soeharto terus menerus dari zaman kita SD kayaknya itu kan, orang-orang tua kita diputar setiap tanggal 30 September selalu diputar sehingga hanya tahu satu versi sejarah sehingga hanya saja. tahu satu versi sejarah, kemudian orang tahu bahwa orang-orang kemudian berpikir bahwa oh ini yang benar akhirnya. Apalagi di tengah era post-truth kayak gini kan, orang udah nggak peduli lagi, nggak mau verifikasi lagi dan nggak mau validasi lagi data itu. Oke. Nah, gini, lu tadi bilang gitu bahwa gerakan Achtung itu ya pengen menyadarkan publik dan mungkin terutama segenerasi lu lah ya, Gen Z gitu. Yes. Yang segenerasi yang untuk mau kembali mengingat atau merawat ingatan setidaknya tentang kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, jangan sampai itu hilang. Balik lagi kemudian, apakah lu percaya kemudian segenerasi lu itu bisa berpikiran yang sama kayak lu dan kemudian tersadarkan, mungkin lewat gerakan Achtung atau mungkin gerakan-gerakan yang lain terkait itu? Kalau gua nggak melihat hasil akhir sih Mas. Yang penting ibaratnya ketika Ibrahim itu dibakar oleh Namrud. Ini kan literatur kita ya. Iya. Anak UIN. Bener, gue udah lupa loh kalau gue tuh pernah kuliah di UIN. Lupa lo ya? Iya. Literatur kita lah anak UIN. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, ada sekelompok semut yang membawa tetesan-tetesan air. Ya. Mau ikut memadamkan api itu. Kemudian dia ditanya sama burung, semut ngapain lu bawa tetesan-tetesan air? Nggak bakal mati itu api. Iya. Oleh tetesan-tetesan air itu. Terus jawaban semut sangat sederhana. Semut cuma bilang, gue tahu ini nggak bakalan madamin api yang membakar Ibrahim. Tapi seenggaknya gue tahu gue berdiri di sisi yang benar. Oke. Nah, itu gue pikir itu sih yang jadi dasar gue Mas. Gue nggak melihat hasil akhir apakah ini akan mampu mengadvokasi generasi kita secara masif. Yang jelas gerakan-gerakan ini yang lu bilang tadi adalah merawat ingatan, itu harus tetap ada, harus tetap eksis. Bahwa untuk sampai reformasi ini nggak mudah, itu aja. Iya sih, karena benar kata lu gitu. Kemudian memang kita itu perlu sebagai masyarakat, apalagi masyarakat politik ya. Yes. Semua masyarakat ini kan masyarakat politik juga. Itu perlu untuk mengambil sisi sejarah yang benar. Bahwa jangan sampai kita menjadi kumpulan dari seorang yang berada di sisi sejarah yang salah, karena itu akan jadi beban lah sebenarnya kan kayak gitu. Nah, cuman kan kita balik lagi ke soal realitas gitu. Realitas hari ini kalau dilihat misalkan kemarin ada aksi Kamisan kan 17 tahun aksi Kamisan. Kalau lihat komentar-komentarnya di TikTok itu kayak malah menafikan aksi Kamisan itu, disebut itu cuman gerakan 5 tahunan. Banyak yang ngomong kalau Prabowo nggak nyalon juga nggak bakalan ada kayak gitu-gitu katanya gitu-gitu. Sederhana aja sih Mas, menurut gue itu orang lapar sih ngomong gitu. Lu bisa fair ngomong lapar. Baru viral tuh Zari Hendrik. Zari Hendrik. Itu menurut gue orang lapar tuh Zari Hendrik. Okay. Orang lapar ya ngetekin kekuasaan lah.
Dia bilang denger nggak dia kamisan dibilang dagangan di Space, katanya di Space. Gua nggak mau jawab soal kamisan, gua nggak pernah datang kamisan dan gua nggak pernah dagang kamisan. Jadi gini, gue harus akui bahwa gue tidak melakukan dua ini. Gue tidak pernah datang ke kamisan dan gue tidak pernah dagang kamisan. Oke? Itu siapa yang dagang kamisan? Gila loh. Siapa yang bisa bikin jualan itu bertahan 17 tahun kecuali hati nurani dan orang cuma pengen nuntut keadilan itu doang. Siapa yang mau gerakin itu? Iya. Kalau kecuali memang mereka pengen nuntut keadilan, nggak ada. Yeah. Jadi menurut gua ya persetan lah. Orang bilang bahwa ini 5 tahunan atau bagaimanapun atau cuma momentum politik. Ketika ada pilpres yang jelas apa yang pernah dilakukan Prabowo pada saat itu terkait kasus pelanggaran HAM. Itu banyak yang mengakui bahwa itu benar. Kalau misalkan Prabowo bilang itu salah, sampaikan dong, dialog dong, ajak dong yang bilang bahwa dia melakukan itu, ajak ketemu dong, dialog. Kan sederhana, sesimpel itu. Cuma kan sejak awal dia nyalon, dia cuma bilang ya jangan goreng bahasan itu, kamu terlalu tendensius. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar. Ya. Dia nggak pernah bilang bahwa bicara bahwa saya nggak melakukan itu. Ya artinya tidak ada kontra narasi yang atau kontra bukti lah ya. Dia nggak pernah menawarkan bukti alternatif gitu. Sebenarnya kan. Ya kalau dia pernah lah ngomong gitu dulu bahwa ya saya ini hanya mematuhi perintah atasan gitu. Ada satu arsip yang dia ngomong kayak gitu di awal-awal kasus itu. Tapi dia juga tidak pernah membuktikan atasan dia siapa, perintah komandonya dari mana gitu kan. Betul. Ya kalau mau kan harusnya dia membuka itu. Betul Mas. Harusnya dia kalau dia memang patriot, dia kan selalu bilang patriot tuh sejak 2001 lah. Dia bilang patriot tuh. Saya ini patriot gitu. Tapi kalau saudara tidak memberi mata kepada saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot. Saya akan naik gunung pensiun. Kalau memang patriot, jiwanya kesatria, ngomong dong. Bilang, oke, gue lakuin. Tapi gue kan seorang prajurit, punya atasan, punya pimpinan. Gue disuruh pimpinan. Bilang pimpinan lu siapa? Kan sesederhana itu. Kalau memang dia juga korban misalnya. Ya kan, sesederhana itu. Atau jangan-jangan dia ini saja. Ya patriot. Nah ini juga nih. Sejauh ini tuh ketika kita ngomongin soal kasus pelanggaran HAM tahun 98 yang kemudian menyeret nama Prabowo. Ya kalau Bu Sumiarsih kemarin itu baru ngomong bahwa sebenarnya Prabowo ini tidak terduga, kalaupun banner kami di aksi Kamisan itu masih tulisannya terduga, kata Bu Sumiarsih gitu kan. Itu karena belum cetak banner baru aja dan ini belum rusak. Katanya udah pelaku gitu kan. Itu ibu korban ya yang bilang gitu kan di aksi Kamisan ini. Tapi kemudian banyak narasi yang ngomong kayak gini. Prabowo itu udah balikin kok orang-orang yang diculik. Menurut lu apakah dengan balikin itu kemudian bisa dianggap bahwa Prabowo ini sudah terbebas? Enggak, justru Prabowo bukan manusia. Itu manusia loh Mas. Yang dia culik tuh manusia. Dia kan banyak ada diksinya tuh ya. Saya sudah balikin itu. Cuma saya nggak tahu mereka pulang atau enggak. Ya kan? Ada diksi yang seperti itulah. Itu kan manusia bukan barang. Dia pikir itu paket Shopee apa? Iya. Nyangkut di gudang di Cawang gitu. Justru dengan pernyataan seperti itu kalau orang bilang ya Prabowo udah terbebas ini dari isu pelanggaran HAM. Dia udah lepas dari itu. Justru menurut gua dengan ada apologetika seperti itu bahwa bilang kita udah balikin, saya udah balikin itu. Justru malah menunjukkan sisi dia yang bukan manusia. Menurut gua Mas ya. Gua juga dengar itu. Gua juga dengar. Gua malah makin miris, makin kemarin juga ada yang gitu. Di Twitter itu ada yang buka lagi tweetnya Prabowo tahun 2014 dan dia nge-tweet gitu di akun ofisialnya gitu kan bahwa ya dia mengakui sempat dengan diksi dia dalam mengamankan beberapa orang itu, 9 orang itu terus sudah dikembalikan dan dia hanya mengakui yang 9 itu, katanya sih gitu. Ya, kita emang nggak tahu ya, cuman itu tadi. Jadi kalau menurut lu omongan Prabowo tadi itu dia seolah tidak memanusiakan orang-orang. Iya betul. Harusnya kalau udah
apa namanya balikin ya dibalikin beneran gitu Iya ya betul. atau gimana ya? Itu kan manusia kok dikembalikan gitu loh. Iya. Itu kan manusia. Dan itu ada pun- coba manusia dikembalikan gitu. Emang barang pinjaman yang bisa diambil sama negara? Kan bukan Mas. Itu kan greget banget. Dan itu kan sebenarnya juga mengandung pengakuan Iya. bahwa Secara nggak langsung itu memang dia udah ngakui. iya dengan dia ngomong kayak begitu kan harusnya apa ya ini anak Win juga nih mafhum mukhalafah kan istilahnya kan pemahaman terbaliknya gitu Yes. adalah bahwa ya dia mengakui bahwa dia pernah Iya nyulik. itulah itu gitu dalam kan. tadi lu bilang tuh. Kalau dalam konteks anak Win, konteks negara kan dia bilang mengamankan. Iya. Dalam konteks kita sipil ya dia menculik. Iya. Dan itu no debat lah menurut Ya lu udah selesai udah. Buat gue udah jelas gitu loh, Mas. Jadi gue disclaimer ya, gue masih sampai hari ini masih mengamati, belum mau menentukan pilihan lah ya antara 01 atau 03. Oke. 02 udahlah eliminasi sejak 2014 lah. Jadi sikap lu tuh kalau di Twitter tuh asal bukan Prabowo Iya, lah, asal kira-kira bukan gitu ya. Prabowo. Sesederhana itu gue masih ngamati dan ya buat gue aneh aja banyak ya mahasiswa aktivis hari ini yang kemudian bersuara untuk Prabowo, mendukung Prabowo. Ayo dong, tolong dong. Ya udah lu kerja aja di situ lah jadi tim ses, jadi apa kayak ambil aja udah buat hidup. Ya, kita maklum kok. Cuma pakai nurani lah milih. Masa iya sih negara ini akan sial? Demokrasinya turun, anjlok, hancur gitu. Itu aja Mas. Gue udah nggak bisa berkata-kata lah sebenarnya persoalan ini. Gue dari tadi ketawa itu selain karena diksi lu yang lucu adalah miris sih sebenarnya. Ya udah. Jadi kalau gue kemarin kan bilang bahwa Prabowo juga Gibran ini kan bentuk humor dan kelucuan. Jadi humor dan kelucuan itu secara sederhana adalah hal yang bikin kita tertawa ya, menggelikan lah, menggelikan sampai akhirnya kita tertawa. Menggelikan itu kan karena hal-hal yang nggak lazim atau di luar kebiasaan. Nah masalahnya humor lucu Prabowo ini menggelikan juga memang, tapi nggak bikin kita ketawa, bikin nose kalau bahasanya sastra itu. Mual, rasa mual yang ya lu bilang miris tadi, mual yang rujukan mualnya itu pada rasa jijik. Sudah sampai tahap itu menurut. Jijik banget Mas. Gua mau ngomong ya, oke, boleh ya. Soal Gibran lah. Kalau Gibran misal mau jujur bilang dari 3-4 tahun lalu, gua mau siap jadi pemimpin tingkat nasional pada konstelasi nasional, baik cawapres atau capres sekalipun. 3-4 tahun lalu dia bilang itu. Gua mungkin akan jadi salah satu juga yang dukung Gibran. Karena betul anak muda harus dibuka ruangnya. Cuma jalan yang ditempuh Gibran kan kayak bukan jalan anak muda gitu loh. Kayak kita nggak perlu ngomong lah. Itu kan lucu banget gitu, jijik banget gitu kan kita ngelihat itu, apalagi maksud gua wakil presiden ya harus digodok lah di ruang publik. Masa dia ada tuh kemarin diskusi publik bersama Mas Gibran, ada orang mau nanya dia jawab, udah ada bukunya, kalau bisa jangan nanya lah, kasih solusi aja ke saya. Aduh. Oh iya, itu ada bukunya ya, gak usah saya jelasin ya. Itu nggak anak muda banget ya? Ya itu nggak anak muda banget. Itu kayak dulu, iya. Jadi ingat ada apa dulu videonya Soeharto yang ditanya anak SD. Oh iya loh. betul. Siapa nyuruh kamu tanya itu? Ya begitu. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Karena siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh soalnya? Agak mirip-mirip ya. Agak Tanya. mirip-mirip. Akhirnya kayak begitu ya. Oke. Nah ini balik lagi ke soal Aktum. Kemarin lu udah dan teman-teman lainnya gitu sudah melakukan gerakan itu. Apakah gerakan ini akan terus berlanjut ke depannya? Masih akan berjalan karena ya tentu proses penyadaran itu nggak bisa dengan sekali aksi. Gua sih dari kemarin sempat udah bilang bahwa kita akan bikin petisi online. Oke. Kita akan buat petisi, kita akan terus advokasi masyarakat bahwa fokus utamanya adalah 2 hal ya Mas. Yang pertama adalah kasus pelanggaran HAM-nya oleh Prabowo ini. Kemudian yang kedua jalan tikusnya si Gibran. Akan terus kita advokasi. Ya mudah-mudahan lah ini
dalam waktu dekat petisinya udah bisa dibantu nanti juga sama teman-teman, bisa ditandatangani dan dibantu disebarkan juga. Petisi online itu ya? Yes. Siap. Thank you Amor udah mampir ke Think Tank. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain kali. Tos dulu. Cheers dulu. Thank you.